Bu Delisa, Bu Fatima, dan juga Emir yang waktu itu sedang ada di ruang tamu langsung terkejut begitu melihat si Laras masuk ke sana. Mereka pun langsung siaga dan berniat melusir Laras, tapi Laras bilang hanya ingin mengantarkan makanan ringan untuk Emir. Akhirnya pun mereka luluh. Dan tiba-tiba saja Bayu datang dan menyeret si Laras ini ke kantor polisi. Laras minta tolong kepada Osman. Kalau enggak mau menolong dia, Osman dan Shirley akan dibukakan kepada polisi tersebut rahasia mereka tentang rekaman CCTV itu. Otomatis Osman pun langsung ke sana. Dan ketika bertemu dengan Laras, ia langsung menggeledahnya dan ternyata CCTV itu juga tidak ditemukan. Osman berusaha untuk mendesak, tapi tetap saja tidak mendapatkan apa yang ia inginkan. Hingga pada hari berikutnya ketika Osman dan juga Edi berusaha mencari Laras, tiba-tiba Laras muncul karena dikejar oleh warga setelah dia mencopet. Langsung saja dimasukkan ke dalam mobil dan ditanya tentang rekaman CCTV yang sudah ia copy. Akhirnya Laras jujur kalau waktu itu ia sudah mengembalikan kopian rekaman tersebut kepada Emir. Sontak si Osman ini terkejut dan berusaha mencari akal bagaimana caranya mendapatkan kopian rekaman CCTV tersebut dari rumah Emir. Osman mengalami kebangkrutan dan rumahnya disita, sehingga ia harus terpaksa tinggal di rumahnya Pak Benny. Hal ini membuat Suster L sedikit panik karena ia yakin kalau ia tidak akan sebebas sebelum ada Osman di rumah tersebut. Dan benar sekali, waktu Devan bilang kepada Suster L untuk membuka semua tragedi yang terjadi 1 tahun yang lalu dan juga membuka identitasnya sebagai Nara, justru Osman ada di sana dan mengetahui tentang perkataan Devan tersebut. Itu membuat dia bertekad untuk membongkar semua rahasia Suster L di hadapan Pak Benny dan juga keluarganya. Tapi saat ia teleponan dengan si Shirley, di situ Felix mendengar seperti janjinya kepada Suster L bahwa ia akan melindungi Suster L dan juga membongkar siapa dalang di balik pembunuhan tersebut. Walaupun Suster L masih menutupi karena ia tidak tega dengan keluarga Pak Benny karena pembunuh itu adalah Osman dan Shirley. Dan benar sekali, waktu Felix mengumpulkan semua keluarga di ruang makan, ia bilang kalau mereka sudah dibohongi karena adanya DPO di rumah tersebut. Nara tampak mulai panik. Begitu pula dengan Bayu dan Devan yang mengetahui kalau Suster L itu adalah Nara, mereka juga merasa kebingungan bagaimana caranya menolong Suster L. Untungnya Felix tiba-tiba masuk bersama dengan seorang laki-laki dan ia bilang kalau laki-laki tersebut adalah bapaknya Suster L dari kampung. Suster L pun tersenyum. Ia berterima kasih kepada Felix karena sudah membantunya. Disinilah Felix mulai melamar Suster L, tapi kata Suster L ini masih terlalu cepat. Jadi Felix meminta Suster L untuk menjadi pacarnya dan Suster L menganggap kalau Felix ini juga berhak untuk bahagia, jadi dia menerima ajakan Suster L untuk menjadi pacarnya Felix. Apalagi si Nara sudah bertekad bahwa ia akan melepaskan Devan untuk Gina. Seperti halnya dengan apa yang dipikirkan oleh Suster L, begitu pula dengan Pak Benny dan juga Bu Sinta sudah bilang kepada Suster L kalau mereka akan merestui Felix bersama dengan Suster L karena Devan akan dijodohkan kepada Gina untuk menyelamatkan perusahaan mereka yang saat ini sedang pailit gara-gara Osman. Melihat hubungan Felix dan Suster L yang semakin dekat ditambah dengan restu kedua orang tuanya membuat Devan semakin cemburu. Ia akhirnya bilang kepada Suster L kalau ia ingin melamarnya. Sayangnya waktu itu tiba-tiba Gina muncul. Ia sangat marah dan berusaha untuk mencelakai Suster L. Untungnya saja Felix datang menolong sehingga Suster L tidak jadi celaka. Kalau konfliknya makin rumit seperti ini, apakah Suster L ini
akan berjodoh dengan Deva nantinya, tentu saja hal ini akan menjadi sesuatu yang sangat kita tunggu-tunggu untuk diketahui ya guys. Jadi jangan kemana-mana, terus tonton Rias TV dengan cerita-cerita Suster L terbaru setiap hari. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Mimin pamit, bye-bye.